Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salmanda Bilal Setiawan, NIM 0513726008, UPJJ Bandung. Di sini saya akan mengajarkan tugas 1, praktikum basis data. Praktikum basis data membuat entity relationship diagram IRD. Tugas 1, contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliahnya hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, dan di sini simbol-simbol IRD. Nah, lanjut, berdasarkan contoh kasus di atas, maka tahapan yang dilakukan dalam pembuatan IRD adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan entiti. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 jenis entitas, yaitu diantara lain mahasiswa, mata kuliah, dosen. Dan ini contoh atributnya. Tugas tahapan 1, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Dan yang kedua, menentukan atribut atau field. Dalam tahapan kedua, yaitu menentukan atribut-atribut dari masing-masing entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entitinya secara rinci, namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau menalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikut. Mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. Yang B, mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut NID, yaitu nomor induk dosen dan nama dosen. Contoh atributnya ada di tahapan 2, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Mata kuliah mahasiswa ini ada NIM, nama siswa, nama mahasiswa. NIM yang digarisbawahi adalah sebagai primary key dari mahasiswa. Mata kuliah ini ada kode MK dan nama MK, yaitu yang kode MK sebagai primary key dari mata kuliah. Dan ketiga ada dosen, NID, dan nama dosen. NID ini sebagai primary key dari dosen. Lanjut. Tiga, menentukan matriks relasi. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Cara membacanya gini. Mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah diajarkan. Yang ketiga ini ada di tahapan 3, yaitu meregistrasi, mengajar, dan diregistrasi. Tahapan 4, yaitu menambah derajat kardinalitas. Dalam menambahkan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antara entity, apakah antara entity tersebut ke 1 ke banyak, INI, atau banyak ke banyak, M. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan banyak satu mata kuliah, sehingga dari ringkas bentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah kebanyak, dan B, dosen dengan mata kuliah adalah IM kebanyak. Hasil lebih lengkap. Cara membaca yang di atas sebagai mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah.
yang B, dosen dengan mata kuliah dengan dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Contohnya yang 4 itu nah, ada mahasiswa meregistrasi mata kuliah, mengajar, dan dosen. Dari siswa relasinya yaitu meregistrasi. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah, relasi dari mata kuliah ke dosen diajarkan. Jadi mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dan yang kelima, melengkapi himpunan entitas. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Dan ini untuk atributnya. Atributnya ada mahasiswa meregistrasi di registrasi mata kuliah, mengajar, dosen. Dan di sini ada perbedaan. Jadi pada tahapan kelima, ini tahapan final. Ada perbedaan dari tahapan keempat dan tahapan kelima. Saya beri warna pada tahapan kelima. Jadi di situ saya menambahkan entitas non primary key di luar pada entitas-entitas utama. Pada tahapan keempat, di entitas ini memiliki dua atribut. Dari primary key mahasiswa dan primary key entitas mata kuliah, hasilnya atribut dari entitas registrasi MK dan NIM dan kode MK. Registrasi MK, NIM, dan kode MK. Dan segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.